اللهم ارحمنا بالقرآن. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya. Ini kita sudah pukul 4.05. Mungkin bisa kita mulai saja kegiatan kita pada sore hari ini. Nih, aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah karena berkat rahmatnya, ridhonya, dan juga kesempatan darinya, Allah beri kita kesempatan untuk berkumpul di sore hari ini untuk mengikuti kegiatan kajian Kilain 6.1. Nah, kajian Kilain 6.1 ini merupakan rangkaian pertama dari kajian-kajian yang akan dilaksanakan selama Kilain Batch 6 berlangsung nantinya. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Gimana nih kabarnya para teman-teman peserta semuanya di hari Sabtu sore ini? Baik semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya, puasa hari pertama udah langsung diisi dengan kajian gitu nih sama teman-teman sambil ngabuburit untuk menemani teman-teman mengisi waktu sambil menunggu waktu maghrib nanti gitu ya. Barangkali mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang atau mungkin ada yang sambil masak-masak nyiapin buat nanti berbuka kayak gitu ya. Nah ini Masya Allah gitu. Semoga Allah berkahi niat baik teman-teman, niat baik kita semua untuk kemudian bisa silaturahim bersama, bisa menuntut ilmu bersama pada sore hari ini. Oke, supaya suasana kajian dan suasana silaturahimnya itu lebih terasa, kayaknya bakal lebih seru nih kalau misalkan bisa pada on cam semuanya nih. Mungkin yang belum on cam boleh dinyalakan kameranya supaya bisa saling kenal gitu satu sama lain. Mungkin ada yang ternyata teman lama berjumpa kembali kayak gitu. Boleh yang belum dinyalakan kameranya dinyalakan kayak gitu ya. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain on cam, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, aku Ana Rufaida yang insya Allah pada hari ini akan membersani teman-teman, menemani teman-teman untuk memandu jalani acara pada kajian hari ini. Nah, sebagai tambahan informasi juga, kalau tadi dikatakan ini adalah kajian Kilain gitu ya. Kajian yang akan kita laksanakan hari ini merupakan rangkaian kajian dari agenda Kilain Batch 6 yang sedang kita laksanakan bersama Arunika Project. Nah, Kilain sendiri adalah program terbuka untuk para muslimah yang ingin menghafal dan murojaah Al-Quran secara bersama-sama, di mana nantinya teman-teman itu akan ditemani dan dibimbing oleh para mentor dalam kelompok untuk bisa berinteraksi bersama Al-Quran dengan teman-teman lainnya. Selain menghafal Al-Quran, program lain yang juga diselenggarakan oleh Kilain adalah kajian Islami di setiap pekannya, dan yang sedang kita laksanakan saat ini adalah rangkaian pertama dari rangkaian kajian-kajian tersebut. Insya Allah di kajian 6.1 ini, kita akan bersama-sama belajar dengan Teh Dinar Khairunisa mengenai bagaimana sih agar kita bisa menjadi seorang muslimah yang produktif dan kreatif. Masya Allah ya. Jadi semakin gak sabar nih untuk bisa mendengar paparan lebih lanjut nanti dari Teh Dinar. Tapi sebelum kita mendengarkan materi dari Teh Dinar, ingin ingatkan lagi kepada para peserta untuk bisa on cam supaya nanti interaksi yang kita lakukan bisa terasa lebih nyata meskipun dalam situasi online. Oke, selanjutnya, agar acara ini lebih berkah, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Syifa Asuro. Kepada Kak Syifa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada Kak Syifa atas bacaan. Semoga Kak Syifa yang membaca dan kita semua yang mendengarkannya bisa sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan mendengarkan topik kajian yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu tentang menjadi muslimah yang kreatif dan produktif. Mungkin beberapa dari kita di sini ada yang masih suka bingung gitu ya, gimana sih supaya kita tuh bisa menjadi seorang yang produktif, bisa memanfaatkan waktu tuh dengan semaksimal mungkin, bisa kemudian nantinya menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya untuk diri kita sendiri dan bisa bermanfaat juga bagi orang lainnya. Nah, nantinya melalui kajian ini kita akan mendapatkan kiat-kiat untuk menjadi muslimah yang kreatif dan produktif, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, berkaitan dengan itu, cocok banget kali ini kita kedatangan narasumber yang keren dan sesuai banget dengan topik yang akan kita bahas. Di sini sudah ada Teh Dinar Khairanisa yang pada hari ini akan menyampaikan materi dengan topik Be Creative and Productive Muslimah. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Teh Dinar. Waalaikumsalam. Suaranya masuk nggak ya? Masuk Teh. Gimana kabarnya Teh Dinar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, Teh Dinar sudah semangat banget. Semoga semangatnya Teh Dinar juga menular gitu ya ke teman-teman semua. Harus luar biasa, Allahu Akbar. Teh Dinar posisinya lagi di mana Teh sekarang? Lagi di rumah, Alhamdulillah di Cimahi. Ini ada orang Cimahi juga. Di mana aja ini tuh pesertanya? Peserta di sini ini ada beragam nih Teh, ada yang dari Bandung juga, ada juga yang dari luar pulau juga ada banyak Teh, ada dari Pekanbaru, ada dari Sulawesi, Masya Allah. Nanti mungkin teman-teman boleh juga ya berkenalan dengan Teh Dinar. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman udah penasaran mau lanjut ke materi, tapi sebelum kita lanjut ke materi, di sini aku mau bacain juga CV dari Teh Dinar supaya kita bisa lebih kenal gitu ya dengan Teh Dinar. Biasanya pakai ini, tapi selalu ditunda. Oke, nah bisa dilihat di sini ada CV dari Teh Dinar Khairan Nisa. Masya Allah ya kalau misalkan dilihat benar-benar mencerminkan banget dengan topik yang akan kita bahas gitu ya. Gimana biar menjadi muslimah yang produktif dan kreatif gitu. Karena melalui pengalaman dan hal-hal yang pernah Teh Dinar lakukan gitu, mencerminkan banget seorang muslimah yang memang produktif gitu. Di sini Teh Dinar pernah mendapatkan beasiswa. Ini ada dua ya Teh Dinar ya, dari BSI dan juga dari Baznas kayak gitu. Kemudian Teh Dinar juga memiliki beberapa bisnis nih teman-teman. Yang pertama ada Dapur Segama, kemudian di sini juga ada Fashion Muslimnya juga dengan nama Khansa Muslimah. Lalu Teh Dinar juga merupakan founder dari komunitas calon emak milenial. Kayaknya ini cocok banget ya dengan kita semua yang ada di sini karena semuanya muslimah gitu ya. Pasti di sini adalah para calon emak-emak milenial atau mungkin emak-emak Gen Z gitu mungkin ya bisa jadi.
Nah, kemudian di sini Teh Dinar juga ada beberapa pengalaman kerja di beberapa tempat juga ya. Mulai dari Percikan Iman, kemudian di sini ada di Ruang Mengabdi, kemudian pernah juga di Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Batan, dan pernah juga menjadi aktif gitu di bagian organisasi mahasiswa. Bahkan di bawahnya ini juga ada banyak lisensi dan sertifikat yang pernah Teh Dinar dapatkan gitu. Kalau misalkan, wah, bahkan di bawah ini ada skills, itu kecil-kecil tapi panjang teman-teman. Mungkin kalau misalkan bisa di-scroll lagi, dan teman-teman bisa lihat itu ada banyak skill-skill dan juga experience yang Teh Dinar punya. Nah, kalau misalkan udah ngeliat CV itu kayaknya udah jadi makin semangat ya teman-teman. Baru ngeliat dari CV-nya aja udah keren banget. Daripada teman-teman dan bahkan aku sendiri juga penasaran banget, mending langsung aja kita dengarkan materi yang tadi disampaikan oleh Teh Dinar. Kepada Teh Dinar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Ana. Teh Ana aktivitasnya apa Teh? Kenapa Teh Dinar? Aktivitas sehari-harinya apa Teh Ana? Aktivitasnya sekarang lagi di rumah Teh, coba ikut-ikut pelatihan online atau pelatihan yang bisa digapai berjalannya mudah gitu. Iya ya, Insya Allah jangan berhenti belajar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada koreksi sedikit. Jadi sebenarnya pekerjaan saya terakhir itu adalah tadi pegang beasiswa BSI sama beasiswa Bastas Jabar gitu. Itu untuk mahasiswa. Mungkin teman-teman yang masih mahasiswa ya bisa apa ya? Coba mendaftar ya di BSI. Kalau kalau BSI programnya masih ada BSI Scholarship. Tapi kalau Basnas Jabar kayaknya udah nggak ada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'at. Ini bentar ada yang bocor. Wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah ya. Oke, baik. Teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal. Ada yang pernah ketemu mungkin sebelumnya? Belum. Oh, belum. Kebanyakan dari mana nih? Boleh share di kolom chat ya. Masya Allah ya teman-teman, ini hari pertama saum Ramadan. Bagaimana saumnya? Ada yang sudah bocor? Lancar ya, insya Allah. Kenapa dek? Ya, baik. Oh, dari Batang. Oh, kebanyakan dari luar Bandung ya. Oke, dari Bojonegoro, Masya Allah ya. Mungkin teman-teman bisa nanti keep in touch kita di Instagram ya, karena saya juga aktif lumayan sebagai konten kreator juga. Jadi yang hari ini punya keleluasan gitu ya buat suka ngedit, suka apa namanya? Rekam-rekam suara, bikin-bikin video, bikin-bikin story. Sekarang ini ada ladang dakwah gitu ya, salah satunya di Instagram. Jadi jangan biarkan feeds-nya Instagram itu dipenuhi oleh ahwat-ahwat di luar sana misalnya yang senang dengan apa isu-isu terkini yang buka-buka aurat atau isu-isu yang feminisme dan segala macam. Yuk hadirlah teman-teman di sana sebagai cari apa ya menyebarkan secercah harapan gitu ya. Insya Allah dari Indonesia, dari teman-teman untuk Indonesia gitu ya. Walaupun sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya gitu. Insya Allah mungkin dari teman-teman ini akan hadir cahaya-cahaya itu ya. Bismillah. Nah, teman-teman disclaimer dulu ya. Saya bukan ustazah, saya juga bukan motivator, tapi saya hari ini berbicara sebagai perempuan aja ya. Kita saling belajar gitu ya dari pengalaman-pengalaman yang saya pernah lalui gitu ya, insya Allah. Baik, saya izin share screen ya teman-teman. Ya, Alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan gitu ya untuk apa ya? Hmm, oke. Nah, ini
Bentar. Baru lagi ya, saya klik share screen. Ini. Ada nggak? Oh ini. Oh kayak gini ya sekarang zoomnya. Bentar, ada di atas katanya. Oh ini. Ada ya. Tapi nggak ini ternyata. Nggak. Next, next. Oh bukan gitu. Oh alah. Saya baru pertama. Ini kayak gini. Nah. Hmm. Oh, settingannya baru lagi ya, Zoom. Baru. Nah, ya. Ya, ini jelas ya yang penting. Oke. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan. Kita dapat kesempatan masuk ke bulan training, bulan tarbiyah, bulan pendidikan ya, teman-teman. Kalau misalnya di bulan-bulan yang lalu teman-teman patah hati, di bulan inilah teman-teman menyembuhkannya. Di bulan yang lalu teman-teman ngerasa nggak produktif, bulan inilah yang menjadikan teman-teman lebih produktif lagi gitu ya, bulan untuk mengakselerasi. Kalau di bulan-bulan yang lalu mungkin teman-teman ngerasa aduh banyak makan dan segala macam gitu ya. Di bulan inilah teman-teman mendetoksifikasi tubuh kita kembali, menyehatkan tubuh kita kembali. Jadi ini adalah bulan yang bukan sekedar bulan gitu ya. Jadi Allah tuh ngasih bulan Ramadan ini apa ya? Bukan hal yang kecil loh gitu. Ini tuh hal yang besar di mana di setiap bulan yang lain itu tuh saum tuh sunnah loh gitu. Tapi di sini diwajibkan. Coba bayangkan ya gitu ya, betapa besarnya gitu ya, apa ya maksud Allah gitu ya ngasih bulan Ramadan ini sebagai hadiah kepada kita gitu ya. Lalu di bulan ini juga semua waktu kita jika kita lakukan kebaikan itu dilipat gandakan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hari ini, kesempatan Ramadan ini yang hanya 30 hari gitu ya. Jangan sampai kalah dengan goals-goals yang akan nanti dibuat saat mencapai Lebaran gitu ya. Jadi kita sedang disibukkan, aduh, kalau kita sedang menghitung hari, apa namanya, ketemu sama Lebaran gitu ya. Padahal, padahal inilah saatnya gitu ya teman-teman memperbaharui lagi, berbenah lagi di mana ketika nanti setelah Ramadan selesai itu jadi pribadi yang baru, lebih ngegas, lebih satset gitu ya, lebih produktif gitu ya. Dan saya merasa bahwa saya lebih produktif ketika saya saum. Nah, ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa ketika kita tuh ngerasa lebih produktif ketika kita saum gitu ya. Apalagi ini saum Ramadan selama 30 hari dan bisa jadi teman-teman menemukan aha-aha momen di saat Ramadan ini gitu. Dan sebenarnya esensi Ramadan itu selalu diulang-ulang ya gitu ya. Itu lagi, ayatnya Al-Baqarah lagi gitu ya. Tapi esensinya itu pasti akan berbeda lagi gitu ya teman-teman karena tujuannya, harinya, usianya itu berbeda, ujiannya juga berbeda gitu ya. Bahkan eh apa ya meskipun esensi Ramadan itu diulang-ulang, itu memang pada akhirnya Ramadan tuh apa yang keinget coba dari teman-teman. Kalau ingat Ramadan ingatnya apa? Dan tunai Ampunan. Apa? Tarawih, ampunan, terus bulan Quran, terus apa lagi? sahur. Sahur, terus apa lagi itikaf. Nah ya, meskipun itu tuh secara apa ya bertahun-tahun mungkin ya teman-teman sudah hadir di dunia ini 30 tahun kalau saya ya 30 tahun. Tapi ya ketemu Ramadan itu aja yang diulang-ulang. Tapi apa gitu ya dari kitanya, apa upgrade-nya dari kitanya gitu ya. Makanya semoga jangan jadi apa ya sosok yang merugi gitu ya dan memenangkan takwa gitu di bulan Ramadan ini. Nah, berbicara tentang produktif dan kreatif, bulan Ramadan ini sangat mendukung diri kita produktif dan kreatif karena di bulan Ramadan ini diri kita tuh benar-benar dienolkan, betul? Tidak apa setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu, hawa nafsu alias makan dan minum di stop dulu. Yang tersisa adalah diri kita, jiwa dan raga diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau yang hari ini merasa belum produktif, yuk coba lihat gitu ya. Ini teman-teman hari ini kita tuh sedang melawan diri kita sendiri karena setan itu lagi dibelenggu, hawa nafsu kita juga lagi di apa namanya?
di-cut oleh saum kita gitu ya. Makanya hari ini kalau misalnya outcome Ramadan nanti kita nggak produktif, wah itu sayang sekali gitu ya teman-teman. Jadi Masya Allah gitu ya, tadi banyak sekali yang jadi ya Allah ya gitu ya. Ramadan ini sebenarnya jadi obat buat kita gitu ya. Jadi yuk yang hari ini masih males-malesan, ini adalah hari pertama teman-teman bikin agenda sedetail mungkin gitu ya, supaya apa ya, supaya kita memenangkan Ramadan ini gitu ya. Jadi yuk ditulis, teman-teman boleh nulis masing-masing. Pokoknya habis Ramadan ini mau apa gitu ya. Mungkin ada yang goalsnya itu finansial, mungkin ada yang goalsnya aku habis Ramadan mau langsing. Itu bisa banget dicapai. Mungkin ada yang goalsnya aku habis Ramadan mau memperbaiki hafalan, bacaan, Quran, atau bahkan intensitas baca Al-Qurannya gitu ya, Masya Allah. Jadi yuk hari ini apa yang mau teman-teman bikin goalsnya di Ramadan nanti, sedang supaya kita jadi lulusan terbaik. Karena kembali lagi hari ini kita masuk ke bulan training, di mana kita di training oleh Allah gitu ya. Tapi yang mau menentukan kita mau upgrade-nya ke yang produktif dan kreatif itu adalah diri kita sendiri. Ya, Assalamualaikum ya tadi sudah diperkenalkan gitu ya, Masya Allah itu terima kasih MC-nya. Sangat-sangat apa ya, sangat-sangat ini ya, maksudnya MC-nya membranding lah luar biasa gitu ya, cocok dengan tema ini. Ya, Insya Allah teman-teman, saya mau sharing pengalaman aja gitu ya. Saya seorang istri, ibu dari satu anak namanya Ayara. Jadi sehari-hari sebenarnya saya bersama Ayara gitu ya. Terus bisa ditemukan di Dapur Sugema. Kalau teman-teman main ke UPI Bandung, itu ada kantin saya di Kopma UPI gitu ya. Kemudian calon emak milenial, kalau mileniat ya. Nah, ini calon emak milenial ini saya bikin sebelum nikah, teman-teman. Saya saya punya kegalauan. Jadi semua ini teman-teman yang saya bikin ini berasal dari kegalauan. Nah, itu poin pertamanya ya. Teman-teman harus menemukan panggilan hati, kegalauan teman-teman tuh apa sih gitu. Nah, Dapur Segema saya bikin itu saat saya lulus dari S1 jurusan kimia gitu. Jadi saya jurusan kimia itu sebenarnya sehari-hari di lab gitu ya. Saya butuh makan tapi reaksi saya saat itu harus tetap running gimana caranya gitu. Dulu belum ada Gojek ya gitu. Nah, jadi akhirnya saya tercetus lah yang bikin Dapur Segema apa ya, bikin catering gitu. Nah, yang dikerjakan siapa teman-teman? Yang diperkerjakan adalah ibu-ibu di sekitar rumah gitu. Bukan saya, bukan. Jadi kalau saya selalu bilang saya emang nggak bisa apa-apa. Tapi Masya Allah, apa ya, rezeki gitu ya. Kita bisa membaca potensi yang ada di sekitar diri kita gitu ya. Gitu. Jadi dan selanjutnya gitu ya. Dulu saya galau banget usia. Ya, saya mulai coba taruh untuk punya niat nikah itu sekitar semester 4. Jadi di semester 4 rasanya guru-guru saya bilang gitu saat itu bahwa menikah itu adalah mendewasakan. Menikah itu yang ngasih rezeki, yang mau kaya nikah gitu-gitu kan. Dan saya juga rasa kayaknya saya perlu nikah nih gitu karena perempuan itu galau gitu ya. Terus supaya ada yang nuntun aja ya. Ternyata dari semester 4 itu ke nikah itu agak jauh lah. Nah, itu galau gitu ya, habis lulus belum nikah juga. Akhirnya saya bikin komunitas namanya Calon Mah Milenial, di mana saya di situ tagline-nya adalah bagaimana bagaimana cara menjadi individu yang kuat, istri atau pasangan yang taat, dan ibu yang teladan gitu. Nah, apa ya, calon emak milenial ini tumbuh gitu, tumbuh besar saat dari Ramadan ke Ramadan. Jadi sudah mengalami berapa ya? Hampir 9 kali Ramadan gitu ya. Kita suka bikin kelas-kelasnya, tapi tahun ini Masya Allah gitu ya, timnya sudah menikah semua. Jadi belum ada regenerasi pengurus. Jadi akhirnya saya bikin-bikin konten aja gitu ya. Konten yang saya temukan saat saya mengisi halakoh di adik-adik binaan saya gitu. Jadi saya cuma bikin konten itu aja di pertanyaannya apa kayak gitu. Itu teman-teman bisa cek di calon mak milenial gitu ya. Kemudian komunitas Playdet Bandung. Komunitas Playdet Bandung ini juga hadir dari keresahan saya. Saya harus ditinggal suami. Suami saya harus berangkat di 1 tahun usia anak saya. Suami saya harus berangkat ke Australia. Itu lepas pandemik. Beliau dapat kerjaan di Australia dan kita apa ya, menjalani apa ya, long distance relationship gitu ya. Suami di Australia, pulangnya 5 bulan sekali gitu. 5 bulan. Kalau sekarang sih berasa cepet ya.
Kalau dulu berasa lama gitu. Nah, saya bikin komunitas kredit Bandung di mana mengajak keluarga muda di Bandung buat main bareng gitu. Jadi hanya anak, ibu, orang tua gitu, anak, ibu, ayah main bareng. Dan saya yang organisirnya. Jadi dan saya cari tim volunteernya misalnya. Kalau Father's Day ini gamesnya apa yang cocok buat anak dan ayah gitu. Sedangkan ibunya kajian kayak gitu. Ya saya bikin itu di Bandung. Tepatnya harus ada tempatnya enggak sih? Kita dari taman ke taman gitu ya. Selanjutnya, saya juga tergabung di salah satu influencer Indonesia Speak Up, di mana menyuarakan kebaikan. Sebenarnya ini kayak kita harus bisa merespon dan mengkritisi gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah dan menyebarkan apa ya nilai-nilai positif gitu kan melalui konten Instagram gitu dan TikTok gitu ya. Tapi sejauh ini saya bisanya ya share apa aja yang saya punya gitu ya karena ketika saya mengkritisi pemerintah ternyata kajian itu panjang gitu ya. Gitu. Itu sih. Jadi itulah aktivitas sehari-hari saya dan nggak usah terlalu dibingungkan teh gimana itu gitu ya urusan dapur domestik dan lain-lain saya merasa eh nggak usah dipikirkan karena saya ada support system jadi banyak ibu-ibu di sekitar rumah saya yang butuh pekerjaan maka itu delegasikan gitu ya jadi kita bisa fokus ke apa yang bisa kita kerjakan dan membuat kita lebih bahagia dan powerful gitu jadi kita mesti tahu teman-teman ini PR kedua gitu ya apa ya tadi PR pertamanya teman-teman tulis sendiri ya tadi apa nah PR kedua adalah teman-teman mesti look in ke diri kita ke diri sendiri gitu ya sebenarnya aku tuh pengennya apa aku tuh senangnya apa yang bikin aku happy apa yang bikin aku merasa powerful dan energinya nggak habis-habis nah itu jangan sampai ketika kita bisa harus ya ketika kita harus misalnya cuci piring terus cuci baju terus beres-beres rumah tapi kerjaannya ngedumel terus itu malahan nggak jadi nilai pahala ya gitu ya malah jadi aduh dosa itu ya jadi malah ngedumel hati rusak nggak happy nggak produktif jadinya malah tambah tua gitu ya tapi kalau dirasa teman-teman perhitungkan gitu ya ketika misalnya teman-teman bisa berkreasi tidak harus bekerja jadi perempuan itu nggak harus bekerja 8 to 5 keluar tapi bisa memanfaatkan apa yang dia punya dan menghasilkan gitu ya jadi kita itu nggak harus punya gaji gitu tapi kita bisa menghasilkan uang gitu dari mana aja gitu kan kalau gaji mah dari satu pekerjaan 8 to 5 gitu ya tapi kita tuh bisa menghasilkan dari mana aja gitu ya nah itulah yang harus teman-teman cari apa hobi saya yang bisa menghasilkan gitu sehingga pekerjaan itu yang bikin saya ngedumel itu bisa didelegasikan. Atau ternyata teman-teman ini tipenya adalah yang cukup happy mengerjakan pekerjaan rumah. It's okay, gak apa-apa gitu ya. Ketika teman-teman happy mengerjakan pekerjaan rumah, itu energinya lebih besar lagi ke orang di sekitar kita. Tinggal ditambah jam teman-teman bermanfaat ke orang lain. Pasti ada. Karena Allah itu ngasih karunia kita ya dai sebelum dai ya. Misalnya teman-teman bisa sharing tentang ya mengerjakan pekerjaan rumah itu happy loh itu bah. Itu bisa banget. Karena kemarin saya coba up konten tentang apa ya? Oh ya tentang jadi rumah tangga jadi ibu rumah tangga itu jenuh ya gitu membosankan kayak gitu. Dan ternyata gitu ya, jawabannya yang kisahnya Fatimah itu ketika Fatimah dikasih nasihat sama Rasulullah ya gitu bahwa ketika dia mencuci pakaian, memberi makan, menyiapkan makan suami dan anaknya itu setara dengan mengasih makan 1.000 orang lainnya kayak gitu. Pahalanya tuh dipretelin gitu, nah Masya Allah. Jadi nggak ada yang salah. Yang salah adalah jangan sampai kita ngerjain sesuatu itu ngedumel. Yang salah adalah ketika kita berkarya, teman-teman malah ngedumel kan jadi nggak berkah ya gitu. Tapi yang kita kejar adalah keberkahan dari setiap aktivitas yang diamanahkan kepada kita gitu ya. Jadi amanah itu tidak akan datang 2 kali. Jadi apapun amanahnya yang hari ini teman-teman dapatkan, entah itu jadi student, maksudnya jadi pelajar, mahasiswa, entah itu jadi istri, jadi di misalnya di mahasiswa teman-teman jadi pengurus organisasi atau apapun silahkan dimaksimalkan karena tidak akan ada yang sia-sia apapun itu skillnya dimaksimalkan dan tinggalkan jejak kebaikan karena dari sana nanti kita akan dapat apa ya bukan testimoni bukan tapi kayak jejak-jejak sejarah atau kebaikan yang insya Allah itu akan bermanfaat kepada kita kalau teman-teman menyelesaikannya dengan husnul khotimah setiap amanahnya teman-teman insya Allah akan datang amanah-amanah berikutnya yang naik level.
gitu. Jadi mungkin hari ini coba dicari lagi amanah aku tuh hari ini tuh apa ya? Oke. Nah, amanah aku tuh hari ini apa ya? Bisa jadi amanah kita tuh jadi seorang pribadi ya. Pribadi ini berarti jadi seorang ahwat, jadi seorang perempuan, jadi seorang umahat, jadi seorang wanita yang punya potensi. Nah, potensinya apa? Pertama, potensi itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kedua, bisa bermanfaat untuk diri kita. Maksudnya diri kita apa? Ketika potensi itu dikeluarkan, maka zat bahagia dalam diri ini bertambah. Gitu. Jadi kayak difasilitasi gitu. Ya Allah, aku seneng banget ya ngelola uang kayak gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu? Ya Allah, aku seneng banget ngelola acara. Ya Allah, aku seneng banget jadi MC kayak gitu. Pertama itu manfaat buat diri kita semakin apa bersyukur. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan hidup ini. Jadi ketika kita tahu pribadi kita seperti apa, tantangan apa yang kita butuhkan, maka setiap harinya kita akan bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan lagi, dikasih nikmat lagi, kayak gitu ya. Kemudian eh, amanah atau peran kita di mana? Di keluarga. Kita dilahirkan sebagai anak perempuan dari orang tua. Nah, apakah kita sudah berbakti kepada orang tua kita? Banyak sekali perjalanan saya sebagai training talent mapping itu membersamai teman-teman perempuan yang dia tuh bingung. Teh, saya tuh sebenarnya pengennya ke sini. Misalnya dia pengennya tuh jadi bidan. Tapi ternyata bakat saya tuh nggak jadi bidan gitu. Tapi orang tua saya tuh pengennya aku kerja di kesehatan. Terus saja berbelit-belit sampai akhirnya dia belum bekerja gitu karena pusingnya itu. Dan ternyata yang saya alami gitu ya dan mungkin ini juga yang dianjurkan oleh para ulama, berbuat baiklah kepada orang tuamu dan berbicaralah dengan lemah lembut. Artinya apa? Berdiskusilah dengan orang tuamu, berlemah lembutlah. Karena bisa jadi ada cita-cita orang tua lewat kita. Sebenarnya tuh orang tua tuh udah berdoa siang dan malam pengen anaknya jadi apa gitu kan. Ada yang anaknya lolos mulus jadi PNS karena memang dia berbuat baik dengan orang tua. Ada yang anaknya lolos mulus jadi pengusaha. Nah, awalnya saya jadi pengusaha itu ya enggak, maksudnya enggak serta-merta langsung diridoi. Kayak sebagian apa ya, kayak sesama orang tua lainnya gitu ya. Orang tua tuh pengennya kita jadi PNS, jadi hidup aman, punya gaji gitu kan. Tapi ternyata bakat saya nggak jadi PNS. Saya nggak bisa kerja masuk kantor 8 to 5 gitu ya, nunggu jam pulang. Nggak bisa gitu. Akhirnya saya komunikasikan itu. Itu tepatnya di bulan Ramadan. Masya Allah. Saya ingat banget gitu ya. Saya memperbaiki hubungan apa ya, relationship saya dengan orang tua itu di bulan Ramadan saat pandemik. Itu benar-benar teman-teman 30 hari kita mempraktikkan physical touch gitu ya sama orang tua, 5 bahasa cinta itu sama orang tua benar-benar kalau teman-teman lolos 1 hari itu kayak harus ulangi lagi dari awal gitu ya. Itu kayak teman-teman apa sih, kalau di 5 bahasa cinta tuh ada yang apresiasi gitu ya. Nah, eh, itu juga gengsi banget karena saya sebagai seorang anak perempuan pertama itu dominan gitu ya, kayak bilang ih bapak I love you gitu langsung kabur. Itu berarti sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu ya gitu saya memperbaiki itu. Dan Masya Allah teman-teman, itu ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, itu semuanya kayak kebuka aja gitu. Omset meningkat misalnya, koneksi dengan orang lain terbuka, networking dan segala macam. Termasuk urusan jodoh gitu ya. Jadi itu juga berkat dari mungkin salah satunya dari kita memperbaiki yang hard feeling itu gitu ya. Yang aduh sama orang tua tuh rasanya nggak ada trust dan lain-lain itu tuh diperbaiki dilurusin itu saat Ramadan itu selama 30 hari gitu ya. Dan Masya Allah, jadi tadi aku nanya ya ke Teteh Elsi gitu, aktivitasnya apa? Insya Allah teman-teman bermakna, jadikan makna gitu ya di setiap aktivitas teman-teman. Waktu itu kan lagi pandemi, di mana segala kegiatan itu gak bisa kita akses gitu kan. Salah satunya cuma bisa online. Nah, kayak gini, kelas Zoom gitu ya. Tapi saat itu ya saya Pak ikutan training apa gitu ya, ikutan training namanya training shower gitu ya. Apa salah satunya challenge-nya adalah itu memperbaiki relationship dengan orang tua dan keluarga, family gitu ya. Jadi termasuk ayah, ibu dan adik-adik kayak gitu. Jadi sampai Masya Allah ya gitu ya, sampai gak lama dari itu jodoh tuh datang tepat di usia 25 tahun gitu ya.
sesuai dengan doa dan goals kita. Ya Allah ya gitu makanya. Jadi apa ya, ridho Allah yang ada di bumi yang harus teman-teman kejar yang masih ada orang tua yaitu adalah orang tua gitu ya. Jadi produktivitas pertama yang harus dikejar yaitu hubungan produktif dengan orang tua gitu ya. Kemudian di masyarakat. Nah, ini masyarakat kita juga harus pandai membaca kebutuhan masyarakat. Misalnya kebutuhan masyarakat teman-teman ini ada di kelas mana gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika pemilu berikutnya gitu kita nggak kecolongan lagi teman-teman. Jadi kalian harus ada di tengah masyarakat gitu ya, nggak kecolongan gimana supaya ya nggak kecolongan yang seperti hari ini gitu ya. Teman-teman juga harus apa ya, harus berpartisipasi karena mungkin teman-teman ini udah dewasa ya gitu, bisa jadi edukasi gitu ya, bisa jadi volunteer, bisa jadi apapun yang produktif supaya apa teh ketika pemimpin baik insya Allah negara baik dan kita juga ada yang ngurus gitu ya. Dan maksudnya itu akan jadi tabungan teman-teman investasi ke generasi-generasi berikutnya gitu, dan dimulai dari kita gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman punya teh aku mah bisanya berkontribusi ngajarin ngaji ibu-ibu, gas gitu ya. Teh aku bisanya berkontribusi ngajarin ngaji anak-anak, gas. Atau buka les matematika atau buka bimbel anak-anak, gas. Meskipun itu di satu space di misalnya di taman di sekitar rumah kita atau di pojok teras rumah kita, it's okay. Yang penting teman-teman bergerak gitu ya dari sekarang gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, produktif berarti bisa pengelola waktu, tenaga, pikiran dengan baik. Tapi kalau teman-teman nggak ada kegiatan, nggak panjang, misalnya nggak banyak kegiatannya, apa yang mau dikelola gitu ya? Waktunya cuma itu aja, apa yang mau dikelola gitu ya? Jadi kalau misalnya kita banyak kegiatan, men-challenge sendiri lah ya, satu atau dua kegiatan dulu. Nanti kita akan terbiasa untuk mengelola waktu, tenaga, pikiran dengan baik. Jadi saya running bisnis, running tetap, tapi saya juga bekerja dulu. Sebelum nikah, saya bekerja di Percikan Iman tadi ya, gitu ya, jadi program manager, training keluarga. Terus habis itu ke Basnas Jabar, megang program manajer beasiswa buat kewirausahaan. Jadi karena saya bikin usaha, saya dipercaya buat megang para newbie, para mahasiswa yang mau launching usaha gitu. Jadi harus terus berproses. Jadi karena kita terus berproses, maka amanah itu datang pada kita gitu. Kemudian pikiran dengan baik. Nah, pikiran juga apa yang mau di-manage kalau kita nggak ada yang mau dipikirkan, betul? Jadi teman-teman mulai hari ini silahkan look in ke diri teman-teman apa yang mau diperbaiki mau diperbaiki dulu gitu ya. Apakah diri dulu, keluarga, selanjutnya kemudian masyarakat. Diri, keluarga, kemudian selanjutnya masyarakat gitu ya. Nah, selanjutnya produktivitas adalah bagian dari ibadah baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Betul. Jadi kita hari ini dikasih kemampuan, dikasih kesempatan sama Allah hidup gitu ya. Membuka mata, beraktivitas, menggerakkan kaki, menggerakkan telinga gitu, menggerakkan telinga, menggerakkan tangan, tak telinga kita berfungsi dengan baik, mata kita berfungsi dengan baik, itu tuh amanah dari Allah. Kalau kita enggak pakai itu dengan sebaik-baiknya aktivitas, sebaik-baiknya kegiatan atau kebaikan, maka nanti ditanyai sama Allah one by one tanpa ditemani oleh penerjemah seorang pun. Itu namanya apa ya? Aduh, aku jadi ngeblank. Nah, namanya pokoknya nanti kita akan evaluasi satu orang gitu ya, ketemu sama Allah gitu ya. Untuk apa waktu mudamu? Untuk apa usia mudamu gitu ya? Energimu waktu muda dipakai apa? Nanti kita akan dievaluasi. Jadi sayang banget kalau teman-teman lost gitu ya. Dan inilah saatnya gitu ya. Ramadan ini kita dienolkan tanpa apa ya, intervensi apapun, tanpa makanan yang bikin kita kenyang itu. Kalau kita kebanyakan makan jadi ngantuk, gak produktif gitu ya. Tapi hari ini kita dibuat lapar, dibuat kita mengenal diri kita sendiri gitu ya, dibuat kita "Oh, ya inilah potensi aku, tanpa makan aku bisa mengerjakan ini dan itu dan itu. Dan itu apa? Harus dimana? Paksain gitu ya. Karena ketika kita paksa itu melahirkan kreativitas gitu ya. Dan ketika teman-teman ngerasa kepepet itu juga melahirkan kreativitas. Jadi harus banyak kegiatan. Posisikan diri kita di zona yang tidak nyaman karena nanti akan keluar kreativitas itu. Atau kalau saya bilang ke adik-adik saya, jurus-jurus bertahan hidup. Iya, karena ya harus kepepet ya. Kalau nggak kepepet ya nggak akan keluar gitu. Nah,
Ya, kreativitas dalam Islam sendiri, teman-teman, Islam tuh mendorong umatnya untuk berpikir kreatif dan inovatif. It's okay, pemerintah hari ini, Indonesia hari ini tidak begitu menyenangkan. Tapi insya Allah, teman-teman bisa hidup, ya. Allah yang maha ngasih rezeki, gitu ya. Allah maha pemberi rezeki, Allah maha menghidupi, gitu ya. Insya Allah. Dan teman-teman, udah Allah kasih potensi, bakat, kreatif, inovatif. Dan itu akan berjalan kalau teman-teman apa? Konsisten. Ya, latihannya harus terus konsisten. Eh, Day by day gitu ya, teman-teman harus konsisten. Kalau banyak teori itu mengatakan bahwa kita mau jadi orang yang konsisten itu harus dimulai dari 7 hari pertama gitu ya, kemudian 24 hari, kemudian 35 hari, dan sebenarnya yang sesungguhnya adalah konsisten itu dilihat dari 365 hari gitu. Latihannya harus 1 tahun. Kalau kemarin saya memperbaiki hubungan saya dengan orang tua itu challenge selama 40 hari. Kalau enggak itu dimulai lagi dari nol, karena itu harus membiasakan gitu ya egosentris kita gitu ya, kelapangan hati kita. Pokoknya mah saya mah orangnya gengsi banget gitu ya. Bilang I love you Bapak, itu tuh gengsi banget ya gitu. Tapi dari sana itu jadi terbiasa, dan itu juga jadi terbiasa nanti ketika kita punya suami gitu. Nah, kreativitas juga dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, pekerjaan, dan sosial. Dan mungkin hari ini memang dibutuhkan teman-teman yang kreatif. Gak bisa kita kerja di pemerintahan, gak bisa. Gak bisa kerja di pabrik, gak bisa. Udah layoff semua gitu ya. Udah dengar kabar layoff berapa ribu orang gitu hari ini? Di mana ya layoffnya, di Jawa ya? Nah, itu hari ini kita dituntut untuk jadi manusia yang kreatif, yang bisa menghidupi diri kita sendiri, yang mungkin bisa teman-teman gitu ya, berinvestasi kepada diri sendiri dan membagikannya itu sebagai apa? Sebagai bisa jadi hobi yang earn gitu ya, menghasilkan itu. Nah, teman-teman, zaman dulu banyak contoh atau role model kita muslimah kreatif dalam sejarah. Ada Khadijah. Khadijah ini binti Huwailid ini adalah pengusaha sukses. Dia yang menemukan cara bakatnya, bagaimana dia menjadi supporting sistem suami, sebagai motivator, sebagai coach gitu ya, sebagai eh, mungkin bahkan bisa dikatakan psikolognya Rasulullah ya. Ketika Rasulullah gemetar pulang dari Gua Hiro, siapa yang menenangkan gitu ya? Khadijah, tanpa banyak bertanya, kenapa sih dia tidak mau berceritakan, kalau kita tuh pengen langsung dapat jawaban hari itu juga. Kenapa sih gitu ya? Tapi saat itu Khadijah mampu mengendalikan emosinya dengan dewasa gitu ya, membiarkan dulu, bahkan jadi konsultannya Rasulullah gitu ya, sebagai istri gitu ya Khadijah. Kemudian Khadijah ini kreatif dalam hal apa? Hal memanage semua potensi yang ada dalam dirinya dan potensi orang-orang yang dapat investasi darinya gitu ya. Jadi dia tuh bisa, kreatif itu berarti ide baru ya gitu, bisa menginvestasikan hartanya gitu ya, sebagian diputarkan, sebagian lagi disumbangkan ke dakwah gitu ya. Dan dari hasil perputaran atau keuntungan dakwahnya bisa disumbangkan ke keuntungan bisnisnya bisa disumbangkan ke dakwah. Dan Khadijah ini pandai membaca seseorang individu, mana yang layak dikasih investasi, mana yang tidak gitu ya, supaya sehingga bisnisnya nggak boncos. Nah, kemudian Aisyah ini adalah ilmuwan dan pendakwah, dan Aisyah ini cukup cerdas, teman-teman. Masya Allah, ribuan hadis diriwayatkan oleh beliau, dan beliau ini seperti Quran berjalan mungkin ya gitu ya. Dan apapun yang Rasulullah apapun yang Rasulullah lakukan, Aisyah ini ingat betul gitu ya. Dan Aisyah ini sangat berperan penting dalam umat Islam ini. Jadi siapa yang ingin bertanya persoalan gitu ya, tanyakan pada Aisyah gitu, Masya Allah ya. Nah, eh, Nah, ini juga udah ya tadi. Oke, ini sebelah. Nah, kemudian ada Ummu Salamah. Ummu Salamah juga salah satu istri dari Rasulullah, seorang penasihat bijak yang berperan dalam strategi hijrah ke Madinah gitu ya. Jadi dia tuh bukan hanya pintar gitu ya, tapi juga dia bisa berstrategi, dan berstrategi ini adalah otak kanan. Otak kanan, otak kreatif gitu. Kemudian ada Asma bin Abu Bakar, sosok wanita yang berani, penuh inisiatif, dan membantu Rasulullah saat hijrah dengan mengantarkan makanan secara diam-diam. Coba bayangkan, banyak sekali potensi role model kita gitu ya, yang bisa kita tiru. Kita tuh sosok yang seperti apa? Asma itu begitu kuatnya, teman-teman ya. Asma itu secara fisik begitu kuat, ketika dia hamil, hamil besar. Bayangkan, dia harus ketemu Rasulullah di Gua Hiro, yang jalannya itu di Mekah itu nggak lurus, say.
itu naik turun tanjakannya luar biasa. Terus kayak naik turun luar biasa. Saya pernah bikin konten tentang asma dan viral gitu ya. Saya nyobain gendong anak saya itu naik gunung. Itu tuh luar biasa, nggak kuat banget. Nah, ini coba asma lagi hamil, terus dia gendong di belakangnya itu kan bahan makanan, kemudian hamil, kemudian gak kreatif gimana? Dia tuh melangkah di gurun pasir, tapi tidak kelihatan jejaknya sama musuh. Coba sambil otaknya berjalan kreatif untuk menghapus jejaknya gitu ya. Kalau diriwayatkan di kisahnya itu ada seseorang ya yang bertugas menghapus jejaknya Aisyah gitu ya. Pakai 2 selendang itu juga ada nasyidnya, itu masya Allah banget kuat. Makanya kita harus sebagai muslimah juga selain produktif dan kreatif harus punya cita-cita, punya jiwa sehat, jiwa dan raga yang sehat gitu ya. Selanjutnya ada Nusaibah binti Ka'ab, pejuang tangguh yang ikut serta dalam perang Uhud untuk melindungi Rasulullah gitu ya. Dan perempuan juga bisa turun ke medan perang, bisa. Nah, jadi apa yang PR selanjutnya adalah kita harus tahu, kita harus look in. Berarti potensi saya tuh apa ya? Dan gimana sih caranya mengetahui potensi kita? Terjunkan diri teman-teman ke suatu aktivitas dan kontribusi di sana. Jangan diam dan cuma pendengar gitu ya. Nah, mungkin di Arunika ini teman-teman bisa berkontribusi. Aku mau dong misalnya jadi next MC, atau aku mau dong jadi notulensi. Nanti aku bikin kontennya ya. Kemudian nanti aku tag pematerinya. Mungkin ya hari ini juga bisa ya gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman harus banyakin aktivitas, harus banyakin inputan sehingga teman-teman tahu. Oh, ternyata kalau aku jadi notulensi kayak gini, bikin konten, aku share, ternyata aku tuh bahagia. Oh, ternyata aku tuh nggak bahagia ya. Nah, itu tuh mahal experience itu. Kita bisa tahu bahagia atau nggak bahagia, kita bisa powerful, tapi intinya teman-teman harus menyelesaikan ini dengan baik, jejak kebaikan. Pokoknya setiap yang teman-teman lakukan itu harus maksimal hasilnya gitu, meskipun nggak bahagia, kita ikhtiarkan kalau kita tetap selesaikan dengan baik gitu. Nah, kayak gitu. Jadi supaya nanti teman-teman menyadari, oh ternyata potensi aku tuh apa dan itu tuh mahal. Orang nggak semuanya bisa dapat amanah, betul? Ada yang dia tuh Allah rezekikan dapat amanah, ada yang dia nggak dapat amanah gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman ada wadah tapi tidak dimaksimalkan dengan baik gitu ya. Untuk apa? Bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri, dalam artian untuk mengasah potensi kita. Oke? Nah, ini dia kiat-kiat menjadi muslimah kreatif dan produktif. Tadi ya, pertama kenali potensi diri. Setiap orang miliki bakat, atau setiap orang memiliki bakat dan keahlian yang bisa dikembangkan, dan temukan bakat itu dan kelebihan diri teman-teman gitu ya. Kalau bisa didonasikan, donasi lagi. Ya, donasikan dulu aja, nanti Allah yang bayar ya gitu. Insya Allah. Kemudian manajemen waktu yang baik ya. Tadi sudah diceritakan juga. Jadi ketika kita sibuk, kita sadar kita harus melakukan yang terbaik, makanya kita akan buat jadwal yang terbaik, gitu ya. Jadi tidak berleha-leha, tidak lalai, gitu ya dengan waktu, tapi tetap produktif. Hindari kebiasaan menunda-nunda. Nah, kalau udah males, lakukan saja apapun resikonya, gitu ya. Itu adalah mantra untuk diri saya sendiri. Ayo lakukan saja apapun resikonya. Pokoknya harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, nggak akan ada hasilnya. Mau gagal nggak berhasil nggak tahu kalau misalnya tidak dilakukan. Oke? Nah, kemudian belajar hal baru gitu ya, belajar hal baru, perbanyak baca dan mengikuti kajian ilmu. Nah, di Ramadan ini Masya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang mahal gitu ya, yang bisa teman-teman dapatkan di setiap kajian, hadir di sana dan tuliskan. Karena otak kita tuh terbatas, tapi proses belajar itu melalui tulisan teman-teman itu. Jadi ada materi masuk ke dalam otak, kemudian dicerna, kemudian dituliskan. Beda halnya kalau cuma teman-teman nyimak gini doang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Itu selesai. Kasihan waktu teman-teman ya lupa lagi gitu ya. Padahal di kehidupan berikutnya, di hari-hari berikutnya kita butuh rumus-rumus bertahan ini gitu ya. Kemudian, ikuti komunitas atau kelas yang meningkatkan keterampilan. Terapkan mindset positif, jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pembelajaran. Jadi dari kegagalan itu kita tahu. Jadi kalau kata Habibie, yuk habiskan masa gagalmu. Jadi yang selanjutnya adalah masa suksesmu gitu. Jadi setiap orang tuh punya jatah gagal. Udah habis, udah bosen, kita akan menemukan sesuatu yang bikin kita istiqomah, sukses menjalaninya gitu. Dan kalau kata guru saya, sebelum 40 tahun kamu harus sudah menemukan itu. Jalan, jalan itu, karir pet teman-teman gitu ya. Nah, gunakan teknologi secara bijak.
kadangkala inilah yang membunuh waktu teman-teman. Scrolling, betul? Scrolling tuh udah nggak kerasa sejam, 2 jam, tahu-tahu udah sore gitu ya. Nah, ini teman-teman batasi 15 menit gitu ya. 15 menit scrolling. Selanjutnya apa? Baca buku, bikin rangkuman. Kemudian setelah bikin rangkuman action dari apa yang teman-teman baca. Dari hari ini teman-teman dapat kajian gitu ya. Teman-teman harus apa? Action, oke? Nah, itu terus ikuti tren yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, muslimah yang produktif dan kreatif ini adalah yang bisa mengelola waktu, potensi, dan sumber daya dengan baik. Kreativitas bisa menjadi jalan untuk lebih produktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dan kreativitas teman-teman bisa muncul karena teman-teman ngerasa kepepet. Karena teman-teman ngerasa ngebutuhin itu. Kalau teman-teman ngerasa waktunya luang, biasanya sih agak susah juga ya gitu. Nah, Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperbaiki diri dan meningkatkan produktivitas. Iya, produktif dan kreatif di bulan Ramadan itu ya meningkatkan ibadah, tetap aktif di beribadah sambil mengerjakan aktivitas harian, dan ini teman-teman berbenah ya. Berbenah apa? Misalnya, oh sholat aku nih yang masih lalai. Oh oke, selama bulan Ramadan ini kita harus cari target sholat on time, sedekah on time gitu ya. Kemudian itu harus di checklist. Kalau misalnya suka dengan agenda by waktu gitu, bisa jam segini sampai jam segini ada durasinya, itu lebih bagus lagi karena kita bisa mengevaluasi diri kita ini ternyata nggak produktif loh gitu di 5 menit, di 10 menit, di persekian detik gitu. Itu lebih bagus lagi ketika kita bikin agenda per menitnya gitu ya. Terus membantu sesama. Nah, ini juga teman-teman agenda membantu sesama ini harus masuk. Kenapa? Karena ketika kita membantu orang lain berbagi ilmu, ketika kita mengeluarkan sesuatu nanti Allah kasih lagi. Dan ketika kita membina, ketika kita ngisi kajian atau bikin mentoring kayak gitu, itu kayak Allah tuh mengakselerasi diri kita karena mereka binaan-binaan kita atau peserta didik kita itu butuh kita yang terus terupgrade. Dan Allah itu kasih, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya keleluasan harta, keluangan tentang harta, teman-teman sedekah. Kalau bisa sedekah di kita bisa di mana gitu. Itu sedekah aja karena nggak ada yang nothing tulus ya sedekah itu. Karena ketika kita keluarkan itu kayak membersihkan saluran air kita, saluran rezeki kita kayak gitu. Dan ikut kegiatan-kegiatan sosial secara volunteer aja dulu gitu ya. Kemudian teman-teman harus punya agenda mengembangkan diri gitu ya, atau keterampilan baru yang bisa bermanfaat setelah Ramadan. Tadi kalau misalnya di Ramadan ternyata teman-teman mau jadi juru masak gitu ya saat berbuka dan saat sahur di keluarga, ini bisa jadi skill baru gitu ya. Nanti setelah Ramadan. Atau teman-teman bisa jadi MC di setiap kajian, ini bisa jadi skill baru. Jadi teman-teman silahkan cari di rumah sekitar teman-teman. Barangkali ada majelis taklim ibu-ibu yang membutuhkan MC atau pengajar ngaji gitu ya. Turun aja gitu, Bismillah. Kemudian teman-teman nggak harus ya, perlu apa yang teman-teman kerjakan dituliskan atau dibuat dokumentasinya, ditaruh jadi konten gitu ya. Supaya apa? Supaya orang yang teman-teman lihat, orang lain yang membaca atau yang melihat, dia terinspirasi juga. Bisa jadi setiap teman-teman ini punya mad'u atau punya sasaran dakwah masing-masing. Jadi harus terus berbagi, insya Allah. Karena ketika kita niatkan setiap aktivitas ini untuk berdakwah, ketika kita niatkan bahwa setiap aktivitas ini adalah untuk agama Allah, insya Allah Allah akan mengukuhkan kedudukan kita. Seperti adanya di surat Muhammad ayat Muhammad ayat 7 ya, yang ketika kita menolong agama Allah, Allah akan mengukuhkan kedudukan kita atau Allah akan menolong kita gitu ya. Oke, sekian paling. Udah ya nih. Semoga teman-teman Ramadan ini membawa perubahan positif bagi kita semua. Ya Allah berkahilah kami di bulan Ramadan ini dan jadikan kami hambamu yang lebih baik. Terima kasih. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya dan berusaha dengan tangan mereka sendiri. Ya, silakan selamat bergerak berarti ya. Selamat action. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Masya Allah, jazakumullah khairan kathiran kepada Teh Dinar atas materinya yang luar biasa ya teman-teman ya. Tadi sambil dengar kelihatan nih ada yang senyum-senyum, ada yang kemudian jadi apa ada aha moment gitu ya kalau tadi kata Teh Dinar gitu. Nah, kalau misalkan bisa diulas sedikit gitu ya apa yang Teh Dinar sampaikan kayak gitu.
sebagai seorang muslimah kita perlu untuk menjadi seorang yang produktif gitu ya. Dan sebenarnya untuk produktif ini kita itu udah tahu gitu ya, produktif itu apa, bagaimana kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan adalah dengan memanage waktu kita kayak gitu. Kita pergunakan segala hal yang ada di sekeliling kita, sumber daya yang ada di sekeliling kita itu dengan semaksimal mungkin. Kalau misalkan teman-teman tadi senang dengan main Instagram gitu atau mungkin TikTok, nah itu coba gitu. Kita punya kelebihan apa, kita punya manfaat apa, bisa dimanfaatkan sebagai ladang dakwah supaya nantinya jangan kita biarkan FYP yang muncul gitu ya di sosial media kita itu dipenuhi oleh konten-konten yang kurang bermanfaat kayak gitu. Dan tadi diingatkan juga kalau misalkan Ramadan itu adalah bulan training gitu, bulan pendidikan. Kalau misalkan bulan lalu kita belum produktif, nah di bulan ini mari kita maksimalkan dengan sebaik mungkin waktunya agar kita bisa menjadi produktif ketika sudah lulus dari Ramadan ini kayak gitu. Kalau misalkan sebelumnya kita mengonsumsi hal-hal yang kurang sehat, maka bulan ini adalah waktu bagi kita untuk mendetoks diri kita dari makanan-makanan yang kurang sehat. Dan tadi ini hanya 30 hari, teman-teman, jadi jangan sampai kita sia-siakan gitu ya. Dari 365 hari yang ada dalam setahun ini, mari kita maksimalkan. Terlebih kita sudah melewati bulan Ramadan ini selama beberapa tahun gitu ya. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Nah, mari kita jadikan setiap tahun di bulan Ramadan itu memiliki peningkatan, memiliki hal-hal yang lebih baik lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, terus tadi kalau misalkan Hmm, apa namanya produktivitas yang perlu kita kejar itu yang pertama adalah kepada diri kita, kemudian orang tua dan juga masyarakat. Nanti kita bisa praktikkan gitu ya tadi 5 bahasa cinta kita kepada orang tua selama 30 hari ini. Barangkali ada yang mungkin tadi masih gengsi kayak gitu atau mungkin masih malu-malu, boleh kita coba pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, nanti semoga Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan lain bagi kita di kedepannya. Karena ridho Allah adalah berada di ridho orang tua. Kemudian tadi dikatakan juga kalau misalkan mau produktif harus dipaksain. Karena kalau kita nggak paksa, gimana bakal ada hasilnya gitu ya. Jangan sampai kita, oke tadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi kita dengarkan, kita catat, dan kemudian nanti kita action gitu. Jangan sampai eh, motivasi-motivasi yang sudah kita dengarkan dari berbagai kajian, dari berbagai kelas-kelas yang kita ikuti itu hanya sebagai pengisi waktu luang saja gitu, bukan kita jadikan sebagai aksi untuk menjadi seseorang yang kreatif dan produktif lagi ke depannya. Nah, mungkin itu ya yang bisa diulas meskipun tadi ada banyak gitu nih catatannya sampai bingung apa aja nih yang mau disampaikan lagi. Tapi insya Allah teman-teman pun juga udah menangkap gitu ya apa yang tadi Teh Dinar sampaikan. Nah, selanjutnya barangkali ada teman-teman yang masih penasaran gitu ya, maka kita buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau mungkin bisa juga langsung bertanya langsung kepada Teh Dinar dengan open mic. Kayak gitu. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Insya Allah sudah cukup jelas mungkin ya. Atau misalnya ada yang bingung, nggak apa-apa. Misalnya mulai dari mana? Atau mau curhat, silakan. Boleh teman-teman lebih diluasin lagi nih Mm-mm. catatannya. Oke. Boleh, Mila. Ya, Assalamualaikum Teh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama aku Nina. Sebelumnya nge-lag Apa? nggak ya Teh? Maaf kalau nge-lag ya videonya. Suaranya terdengar? Jelas. Hmm. Perkenalkan Teh, nama saya Kamila. Mungkin mau nanya sedikit Teh. Tadi kan Teteh menyampaikan tentang salah satu cara produktif adalah dengan menciptakan karya gitu. Atau salah satu contohnya dengan menulis atau membuat konten-konten Islami. Dan sekarang kan semuanya kebanyakan di sini pasti udah punya media sosial gitu ya, terutama mungkin Instagram. Dan mungkin sebagian dari kita masih banyak kali ya yang insecure gitu teh buat menulis atau membuat konten itu sendiri di
akun sendiri mungkin. Nah, itu gimana ya Teh mengatasinya dan kita bisa mulai dari mana sih untuk bisa membuat sebuah karya itu terutama di media sosial kita masing-masing. Terima kasih Teh. Ya, gak usah susah-susah. Apa yang kamu dapatkan langsung kamu sharekan aja gitu. Entah itu teman-teman jurnal syukur, jurnal syukur, atau teman-teman ada sesuatu kayak hikmah atau apa ya, jurus kehidupan favorit ya. Misalnya aku ketika menghadapi kesulitan gitu, itu bisa di-sharekan gitu ya. Apapun itu yang kebaikan teman-teman itu sharekan aja gitu dari sana. Karena bisa jadi teman-teman punya mad'unya sendiri gitu gitu. Jadi jangan sampai tertahan di kamu gitu ya. Jadi terus aja kita harus terus bergerak memperbanyak sebanyak mungkin orang gitu ya. Teh anak kalau bisa di Aronika ini sekarang 36. Ini manfaatnya dari 36 ini punya teman-teman yang lain kan ya di sosmednya. Ini dari Aronika yang 36 orang ini di-sharekan lagi manfaatnya itu impact-nya jadi banyak gitu ya. Karena bisa jadi ada orang di luar sana yang membutuhkan insight teman-teman juga gitu ya. Tadi tuh Kamila tuh nanyanya gimana, bagaimana caranya supaya apa mengoptimasi akun sendiri gitu, Teh. Eh, Iya benar. Teh, seperti itu sama kayak menghilangkan rasa istilahnya minder atau insecure dengan membuat konten Ya. sendiri di akun sendiri. Iya. Nah, menghilangkan minder itu sebenarnya yang minder itu kan berasal dari setan. Setan itu dalam surat Quran An-Nas A'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas yang membisikkan kejahatan, ketidakberdayaan, keminderan ke dalam dada manusia. Itu tuh dari setan gitu ya. Nah, itu tuh kita bisa netralisir itu dengan cara apa? Dengan cara ya niat kita mah buat berdakwah gitu ya. Ada atau mengajak kepada kebaikan. Kalau misalnya kata dakwah tuh berat banget gitu teh. Enggak, kita mah cuma mau memanfaatkan waktu kita. Tapi dakwah lewat medsos ini atau men-share kebaikan lewat medsos ini tuh bola saljunya besar banget. Kita nggak pernah tahu konten kita yang mana yang bakal viral, apalagi di Reels ya. Reels itu teman-teman lihat deh, bisa jadi jangkauannya itu ke orang-orang yang tidak follow kita. Jadi itu akan jadi kalau misalnya pahala, jadi pahala pasif income gitu ya. Pasif pahala yang kita nggak sadar, tapi ada pahala ting 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 gitu kan. Oh, karena konten kita yang mana yang tersebar gitu. Jadi itu niatkan atau kita fokus kepada goals kita apa gitu ya supaya kita nggak minder. Sama yang kedua, kita nggak harus berawal dari kan ada ya orang yang kontennya langsung video gitu ya, ngobrol di depan kamera gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa belum percaya diri dengan itu, lewat tulisan. Kalau misalnya teh aku apa nggak pede kalau harus di tulisan itu ada gambar aku, nggak apa-apa, gambar kaki aja, pakai kaos kaki, pakai sepatu lagi jalan itu oke gitu kan. Gambar tangan lagi nulis itu nggak apa-apa. Yang penting ada pesan yang disampaikan supaya di feeds itu kan sekarang mah banyak banget ya apa yang buka-buka aurat kayaknya tuh filter Instagram tuh lagi nggak oke banget gitu. Nah, teman-teman hadir di sana gitu. Jadi nanti kalau di sini kan ada wadahnya ya. Aronika jadi bisa saling follow, saling jadi buzzer gitu, jadi buzzer kebaikan bareng-bareng gitu. Setiap kajian tuh ini ada insight-nya, yuk kita up rame-rame kayak gitu. Itu bagus dan pahalanya besar gitu yang kita tidak sadari dan nggak usah teman-teman turun ke jalan terus keluar-keluar, betul? Itu yang paling aman gitu kalau saya makanya oh iya ya ini jadi konten kreator lumayan juga gitu sih. Lumayan apa? Lumayan menghemat energi gitu. Jadi tetap kita melakukan kebaikan dan tersalurkan ilmu kita. Karena ketika kita mengeluarkan ilmu, berbagi ilmu, nanti insya Allah Allah kasih lagi ilmu ke kita gitu. Terus aja bergerak. Kalau misalnya ada lagi rasa minder, hempaskan aja. Hempaskan itu hanya ada di pikiran teman-teman, sebenarnya mah enggak gitu. Karena itu berasal dari bisikan setan yang biasa membisikkan ke dalam dada manusia. Gitu. Terima kasih banyak Teh atas jawabannya Teh. Ya, sama. Lanjut. Oke, terima kasih Kak Kamila. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Kak Fania, boleh Kak? Oke, makasih banyak Kak Ana atas waktunya. Assalamualaikum Teh Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga sebenarnya rumahnya deket-deket Cimahi nih Teh, di Di mana? dekat stasiun Cimindi lah.
Oh iya tuh itu mah Terus Cosi aku Cimahi. tadi sempat nge-stalk, baru kenal Teh Dinar kan di sini. Terus Ya. ternyata Heeh. ada highlight Kutap gitu. Ini nggak tahu apakah anak Teh Dinar atau gimana, cuman adik-adik aku juga di Kutap situ sekolahnya gitu. Oh di Cimenyan apa di Gede Bage? Di enggak yang di ini apa ya Sangkuriang gitu kalau nggak Oh salah. Kutabiang Cimahi ya. Iya. Iya, yang itu Cimahi. Terus Mm. ini biar relate aja ya sama Teh Dinar mungkin. Mm. Nah, terus pengen tanyanya ini sih Teh, pas tadi aku nge-stalk IG-nya dan nge-stalk satu-satu usahanya Teh Dinar tuh ya, Playdate sampai calon apa emak milenial dan lain-lain itu tuh akunnya semua masih aktif sampai Dapur Sugema ini. Sedangkan eh, aku juga mungkin sering banget ya bikin suatu inisiatif baru, cuman ujung-ujungnya tuh selalu berhenti berhenti Mm. entah karena partnernya hilang gitu atau karena ngerasa waktunya tuh harus dialokasiin ke hal lain atau platform lain yang mungkin manfaatnya udah lebih besar gitu. Nah itu Teh Dinar gimana sih Teh biar bisa ngatur waktunya atau jaga semangatnya biar apa ya jalan semua terus kayak gini gitu. Kayak tadi kan Teh Dinar bisa inisiatif diganti tuh yang calon emak milenial karena nggak ada tim Teh Dinar bikin konten gitu. Nah aku tuh kayak nggak ada semangat untuk ke sana gitu loh Teh. Kayak, udahlah satu-satu dulu gitu. Ya, Itu ya gimana Teh? betul Fania. Iya Fania. Jadi kita login dulu satu-satu dulu, jangan dibawa pusing jadi stres ya. Aduh, apa yang aku bikin jadi gagal enggak. Jadi itu nanti ada manfaatnya sebenarnya ya. Nah, kamu seleksi aja dari yang kamu suka. Selalu diawali dari yang kamu suka. Karena ketika kamu memulai itu energinya ngalir ke semua. Jadi ketika aku produktif di satu, itu ngalir ke semua. Nah, ketika aku memulai, ada tim kan, dan itu selalu ada why-nya gitu, ada pemberatnya. Ketika aku memulai dapur Sugema, itu ranahnya adalah ke bagaimana aku eh, apa ya membuka lapangan pekerjaan ke ibu-ibu di sekitar rumah aku, gitu kan. Nah, dari sana tuh kayak ini tuh apa ya? Kalau nggak ada aku, it's okay gitu. Tapi programnya harus tetap berjalan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya skill mungkin ya, apa ya? Skill wayang kuat. Pertama itu wayang kuat supaya ini tuh harus tetap ada gitu. Dan emang harus ada di daerah aku siapa lagi yang bakal ngurusin ibu-ibu gitu. Itu yang pertama, wayangnya harus kuat. Sama kedua, kita harus punya delegasi gitu ya. Dan teman-teman mendelegasikan itu adalah skill leadership gitu ya. Skill leadership kita bisa beresponsibility atau bertanggung jawab kepada diri kita dan orang lain. Nah, latihan itu dari sekarang mumpung masih single. Kenapa? Ketika ketika sudah menikah dan punya anak, dunia sudah beda lagi gitu ya. Tinggal praktekin. Kebayang? Jadi kita nggak bisa, aduh aku pengen nikah aja gitu ya untuk menghadapi dunia ini. Itu tuh bukan solusi, guys. Karena ketika kita menikah dan punya anak dan berkeluarga itu kayak nambah masalah. Tapi ketika teman-teman masih sendiri, ini adalah kebebasan teman-teman, keluasan waktu teman-teman untuk mendidik diri gitu. Nah, itu adalah jadi kalau teman-teman ada kesempatan jadi ketua, ya, mengatur sesuatu, mendelegasikan sesuatu, itu cobain gitu. Nah, itu juga skill. Nah, terus itu juga bisa apa ya? Bisa membuat apa yang kita bikin tuh long term ya gitu. Nah, kedua demand apa ya? Permintaan gitu. Jadi ketika saya sudah menikah, kemudian saya bikin Playdate Bandung, ternyata ada kekhawatiran dalam diri saya, ya kok ternyata kualitas sekarang tuh jadi perempuan itu menurun ya gitu ya. Padahal kan siapapun suaminya, kita tuh bisa ngasih dukungan gitu. Siapapun, apapun kondisinya, kita tuh di sana sebagai cahaya. Dan apa yang dibutuhkan perempuan dengan individu yang kuat gitu. Makanya aku harus hadir di calon mama milenial itu kayak gitu. Dan ternyata aku juga nggak respect ya. Setiap konten yang aku bikin tuh viral. Ternyata yang calon mama milenial ya gitu. Nah dari sana, oh ya udah deh aku coba bikin-bikin lagi kontennya di sana gitu ya. Karena itu kan sudah terlalui dan tinggal mengulang saja sebenarnya gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita harus cari mana yang membutuhkan kita. Karena ketika kita tahu apa yang membutuhkan kita dan kita punya itu gitu ya dalam diri kita, itu kita bisa jadi jawaban itu. Itu tuh kayak match gitu. Jadi match tuh engage-nya kuat gitu loh gitu. Dan itu tuh perjalanan ya. Perjalanan yang panjang gitu. Perjalanan yang panjang kita menemukan itu dan mungkin Pania sekarang saya maju mundur apa maju mundur terus belum ada yang rise itu it's okay, semuanya itu adalah perjalanan. Jadi kalau saran dari aku ya,
Fania nih mumpung Ramadan itu bener-bener alokasiin waktu kamu buat mana yang akan kamu pertahankan dan tumbuhkan gitu. Bikin waktu, misalnya habis sholat subuh, habis tilawah, selesai dengan agenda atau hak-hak Allah telah tertunaikan, itu kamu punya waktu untuk jalan-jalan pagi, dan di setiap jalan-jalan pagi kamu lihat sekitar, kemudian melakukan refleksi. Karena ketika kita bergerak, itu hormonnya berbeda ya. Ketika kita bergerak, itu ide-ide tuh muncul. Dan nafasnya itu beda juga, nafas juangnya berbeda gitu. Jadi kalau saran aku silahkan yuk sambil jalan-jalan. Jadi pas ke rumah teh, oh ya aku mau ngelakuin ini dan tuliskan, tuliskan mau ngelakuin apa aja supaya apa? Supaya kejadian. Karena kalau misalnya ngawang-ngawang doang, oh ya aku habis ini mau ini deh, habis itu kelewat gitu, sayang ya gitu. Jadi itu normal banget dan yang dirasakan Fania itu normal banget dan itu adalah perjalanan rahasia setiap orang gitu. Naik turun itu pasti ada, itu manusiawi. Aku juga naik turun itu ada, itu manusiawi. Cuman aku batasin. Aku nggak apa-apa nih, nggak produktif. Oh boleh banget aku jadi dinar yang pemalas, dinar yang apa nonton TV, tapi nggak lama-lama, udah 5 menit aja gitu. Dan yang paling nggak berani aku lakukan adalah nonton Korea. Kenapa? Karena kecanduan. Harus sampai selesai, betul? Jadi aku nggak berani nonton Korea gitu, karena takutnya kecanduan. Kalaupun aku berani, aku nonton aja serialnya di TikTok gitu, kayak udah tamatnya ini kayak gimana sih, ceritanya apa gitu, kayak gitu. Jadi aku takut dengan pemanfaatan waktu aku, karena itu bisa bikin kita kecanduan. Jadi hari ini apa yang bikin teman-teman happy, lakukan aja. Karena itu kebaikan misal. Karena kebaikan itu teman-teman happy itu lakukan. Jadi semua berawal dari yang bikin kalian happy. Kalau misalnya kalian udah males dari awal ya udah jangan dipaksain karena kesananya nanti ngedumel gitu. Jadi cek apa yang bikin kita happy itu kebaikan supaya energinya nular ke kegiatan produktif atau goals-goals kita yang lain gitu. Udah itu mungkin semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Teh Dinar. Gimana Fania? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah udah sih Teh, cuman eh, aku pengen kasih mungkin gambaran aku tuh sekarang alhamdulillah emang udah nikah sebenarnya. Nah, Oh iya, ini pertanyaan pertanyaan follow up boleh nggak Kak Ana? boleh Atau boleh. kasih kesempatan kayak main? Oh boleh. Kalau misalnya diminta buat apa ya, ngurutin prioritas antara tiga, bantu orang tua, bantu suami, dan wujudin mimpi kita sekarang, misal gak ada hal lain yang jadi halangan gitu. Maksudnya condong kalau misalnya nggak bantu orang tua, nanti orang tua gimana? Misal nggak ada hal itu gitu, semuanya setara. Itu bener bakal gimana? Oke, pertama kamu harus tahu apa yang bikin kamu happy dulu. Karena ketika kamu happy, itu komunikasikan sama suami. Karena ridho kita di suami. Nah, ketika kamu happy, suami ridho, insya Allah kamu ngerjain pekerjaan orang tua juga gak apa-apa, aman gitu ya. Gitu. Jadi supaya kamunya dulu punya mindfulness dulu. Jangan sampai kamunya stres. Karena salah satu kunci produktif itu adalah kitanya happy. Kitanya bersyukur sama apa yang kita punya. Sesederhana aku tuh udah stuck banget, jenuh banget gitu ya sama hidup ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku makan bakso sendiri. Aku makan bakso sendiri dan itu tuh ke recharge aja gitu ya. Oh iya, aku lagi happy. Jadi biar happy recharge dan aku siap bertemu dengan toddler, siap bertemu dengan suami aku, siap bertemu dengan orang tua aku gitu. Habis itu ya ketika habis itu kan tadi ya Fania udah jelas gitu ya. Udah jelas tuh ada amanahnya udah jelas. Itu alhamdulillah. Karena ada orang yang gak jelas amanahnya. Udah jelas kamu akan ngurusin diri kamu sendiri dengan cita-cita kamu mungkin walaupun berprosesnya agak lama. It's okay. Kamu ada suami juga yang bisa jadi tempat sharing, tempat bekerja sama juga. Jadi dukungan semuanya itu kita karena sudah bersuami beda lagi. Harus berdasarkan ridho suami. Minta aja. Abah, kalau aku ya meskipun jauh, aku setiap apa kegiatan apa aku kayak pap gitu ya. Abah aku mau ngerjain ini ridho ya gitu. Langsung ditodong ridho ya, bukan izin ya bukan, tapi ridho ya gitu karena aku happy misalnya gitu. Abah aku mau refreshing ke sini ridho ya gitu. Padahal refreshingnya tuh rapat, refreshingnya rapat gitu ya, bikin konsep kayak gitu. Itu yang penting suami kita ridho, oke ridho, it's okay gitu karena jalan sebenarnya kita tuh perempuan yang sudah bersuami itu
gampang banget masuk surga. Kalau suami ridho udah selesai gitu kan. Ya udah hemat energi gitu. Sebenarnya itu aja. Nah, tadi kalau misalnya ada kewajiban, ada tuntutan harus jadi sandwich generation, it's okay. Itu juga komunikasikan sama suami dan itu juga di waktu, maksudnya di waktu bantu orang tua dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya selesainya capek nih supaya aku happy ngapain dulu? Apakah mandi dulu dengan air hangat? Apakah minum dulu teh hangat supaya kita full energi lagi? Kemudian misalnya kita ngerjain proker, kalau aku dikasih hashtag ya, proker dinner gitu. Proker Fania sendiri gitu. For your self gitu. Nah, itu kasih waktunya di jam berapa dan jam berapa. Nanti ketika kamu sudah punya waktu itu, sudah punya waktu yang ajeng, apapun kendala yang ada di sekitar kamu, punten ya, saya sudah punya agenda. Oh, ada agenda sama siapa? Dengan diri saya sendiri gitu. Itu kayak gitu. Jadi semua sejatinya orang di luar kita yang tadi ya bukan prioritas, itu semuanya distraction, distraction, termasuk sosial media gitu ya. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, itu tuh jatuhnya kita kayak ke bawah scrolling doang ya, gitu. Jadinya nggak produktif. Tapi bagaimana caranya kita melimit, membatasi, buat limitasi gitu ya ke sosial media kita 15 menit aja. Tapi 15 menit itu hanya untuk dapat insight baru atau hanya untuk ngeposting karya kita gitu. Itu udah 15 menit selesai. Habis itu kita hadir 100% di tengah keluarga kita, di tengah suami atau di tengah orang tua kita gitu. Karena mereka lah yang sebenarnya jalan surga kita gitu yang hadir hari ini. Kayak gitu sih. Itu Fani, insya Allah ketika semuanya ridho sama kita, insya Allah kalau kata guru saya Ustadz Aad ya, insya Allah akan ada waktunya kamu akan berkarir lagi untuk dirimu sendiri gitu. Insya Allah. Makasih banyak Teh Dinar. Doain kita semua di sini jadi salah satu lulusan terbaik Ramadan kali ini ya Teh. Insya Makasih Allah. banyak Teh Dinar. Konsisten aja ya sama disiplin sama diri sendiri karena kita sedang bekerja sama dengan diri sendiri. Insya Allah semangat ya teman-teman, Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Fania dan juga Kak Dinar tadi atas pertanyaan dan jawabannya gitu ya. Juga jadi kita yang mungkin belum terpikirkan tentang hal itu kayak gitu malah jadi oh iya ya, ternyata jawabannya itu seperti ini. Yang perlu kita lakukan ke depannya adalah apa aja nih poin-poinnya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada lagi satu pertanyaan lagi. Ada yang bertanya satu lagi? Oke, Nah, sepertinya sudah cukup ya. Dari teman-teman mungkin sudah jelas kayak gitu tadi dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Dinar dan juga dari beberapa pertanyaan yang diberikan gitu dan juga jawabannya. Jadi intinya teman-teman, mari kita sama-sama berjuang gitu ya untuk bisa nantinya menjadi lulusan yang produktif, lulusan yang terbaik gitu dari 1 bulan Ramadan ini kayak gitu. Dan semoga hal-hal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak hanya eh, kita laksanakan di bulan Ramadan ini aja gitu, tapi terus menjadi hal-hal rutin yang akan kita kembangkan ke depannya, kayak gitu. Oke, sekali lagi jazakallah khair kepada Teh Dinar dan juga teman-teman yang lain yang sudah bertanya. Masya Allah ya, materinya tadi sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, dari Arunika Project kita punya sedikit kenang-kenangan untuk Teh Dinar. Mungkin boleh dibantu share screen. Nah, sambil menunggu, oke, sudah. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan dari Arunika Project untuk Dinar berupa sertifikat gitu ya.
karena sudah menjadi pembicara pada kajian Kilai 6.1 dengan tema Be Creative and Productive Muslimah yang dilaksanakan pada 1 Maret 2025 di sore hari ini. Terima kasih, Pak Dinar. Mungkin boleh dokumentasi juga ya. Boleh dihitung ke Ana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, setelah tadi foto dengan Teh Dinar untuk sertifikatnya, mungkin sekarang kita bisa foto bersama juga ya dengan teman-teman peserta kayak gitu, sebagai bentuk dokumentasi dan juga untuk menyimpan memori atas kebersamaan kita di sore hari ini. Nah, bagi teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu, ditunggu 1 menit. Boleh yang kerudungnya mungkin masih perlu diperbaiki, boleh diperbaiki dulu. Yang masih nyari kerudungnya, ada di tempat lain, boleh diambil dulu. Jarang-jarang nih, karena belum tentu nanti kita bisa ke Cimahi untuk ketemu Teh Dinar kan. Jadi kita foto sekarang. Ada lagi yang mau on cam? Oke, sudah mungkin boleh dibantu dengan Kak Taskian ada ya untuk dokumentasinya. Oke, boleh. Semuanya udah on cam. Sekarang slide pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Gaya lain, jadi di lain ada gaya L gini. Nah, teman-teman boleh L semua ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah, Kana. Oke, terima kasih Kak Taskian ada. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Tadi kita sudah sama-sama membuka kegiatan ini, kemudian sudah dengarkan tilawah dan materi dari Teh Dinar, kemudian tadi sudah foto bareng juga. Nah, sekarang sebelum kita menutup agenda kajian kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan doa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Kak Elsa Andriani. Kepada Kak Elsa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di agenda hari ini Masya Allah luar biasa materinya. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga di bulan Ramadan di hari pertama, semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah terima puasa kita, doa-doa kita. Mari kita hudurkan hati kita untuk sejenak, untuk berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتم مدها وهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak Elsa atas doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran pada teman-teman semua dan juga Teh Dinar tentunya yang telah meluangkan waktunya di kajian hari ini. Mudah-mudahan waktu yang kita investasikan bersama pada hari ini bisa membawakan keberkahan gitu ya bagi kita semua. Nah, sebelum ditutup, ingin menyampaikan juga kepada teman-teman, bagi yang ingin bergabung gitu ya, tadi di awal sempat di-mention tentang Keyline, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kegiatan menghafal dan proja Al-Quran dalam Keyline Batch 6, kita masih buka pendaftaran hingga esok hari. Jadi, teman-teman yang tertarik boleh nanti melakukan pendaftaran melalui bit.ly/registrasi Keyline 6. Boleh dicek juga di Instagram Arunika Project gitu ya, untuk cara mendaftar Keyline Batch 6 ini. Nah, selain itu jangan lupa juga teman-teman untuk seluruh peserta kajian untuk mengikuti kajian klien selanjutnya di pekan depan yang akan diadakan di hari Sabtu sore. Nah, untuk kajian minggu depan ini kita akan kedatangan narasumber dengan Kak Hasna dengan materi Empowered by Faith, Rising Career and Personal Growth. Nah, ini bakal berkaitan banget ya dengan yang kita bahas tadi gitu. Kalau misalkan tadi kita membahas tentang bagaimana menjadi muslimah yang produktif kayak gitu. Nah, nanti di sini akan dibahas tentang bagaimana seorang muslimah itu dalam berkarir, baik itu batasannya, kemudian apakah ada batasannya, kemudian bagaimana nantinya kita berinteraksi dengan sesama muslimah atau mungkin dengan lawan jenis ketika berkarir dan hal-hal lainnya kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk datang di pekan depan di kajian Keyline 6.2. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari teman-teman Keyline. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman atas keluangan waktunya. Mari kita tutup kajian hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Kak Ana dan Teh Dinar untuk semuanya teman-teman. Izin live Zoom. Jazakallah khair juga Kak Elsa.